Pernah kepikiran nggak gimana caranya mobil self-driving itu bisa melihat? Nah, kali ini kita bakal bongkar salah satu teknologi terobosannya YOLO V3. Ini nih, model yang benar-benar mengubah cara mesin memahami dunia di sekitar kita secara real time. Dan ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Buat mobil otonom atau kamera keamanan canggih, kemampuan buat mengenali semua objek di sekitarnya dan itu harus instan adalah harga mati. Telat sedetik aja, wah bisa bahaya. Nah, inilah masalah super penting yang coba dipecahkan oleh para engineer. Kalau dilihat sekilas, tujuannya simpel ya, cuma deteksi objek. Tapi metode-metode lama kayak RCNN itu, aduh lambatnya minta ampun. Bayangin deh, butuh beberapa detik cuma buat proses satu gambar. Buat aplikasi real time, jelas nggak mungkin. Makanya, butuh banget sesuatu yang baru, yang radikal. Nah, dari kebutuhan mendesak inilah lahir sebuah ide yang benar-benar revolusioner. Sebuah filosofi yang namanya aja udah ngejelasin semuanya. YOLO. Jadi idenya tuh jenius banget. Daripada ngecek ribuan potongan gambar satu-satu, gimana kalau kita lihat aja seluruh gambarnya sekaligus, cuma sekali lihat. Ini benar-benar mengubah total cara kerja deteksi objek. Dari yang tadinya lambat dan bertahap, jadi satu langkah, holistik, dan yang paling penting, super cepat. Oke, cara kerjanya gini. Bayangin kita taruh semacam jaring-jaring atau grid di atas gambar. Misalnya ukurannya 13x13. Nah, setiap kotak kecil di jaring itu sekarang punya tugas. Dia harus prediksi di mana letak objek, kotak yang ngebungkus objeknya, dan nebak itu objek apa. Tapi ada syaratnya. Pusat objeknya harus ada di dalam kotak dia. Dan yang paling keren, semua kotak ini kerja barengan, serentak di seluruh gambar. Oke, konsep dasar YOLO aja udah keren banget kan? Tapi, apa sih yang bikin versi ketiganya, YOLO V3, jadi lompatan yang luar biasa? Nah, kita bakal bedah 3 inovasi utamanya. Inovasi gede yang pertama itu ada di otaknya. Jadi, arsitektur dasarnya, biasa disebut backbone, itu dirombak total. Dibikin lebih dalam, lebih kompleks, dan pastinya jauh lebih pintar buat ngertiin fitur-fitur penting dari sebuah gambar. Nah, lihat deh tabel ini. Kelihatan jelas banget perbedaannya. Versi sebelumnya, YOLO V2, itu otaknya namanya Darknet 19. Nah, YOLO V3 ini lompakannya jauh banget, pakai Darknet 53. Jaringannya jauh lebih dalam. Hasilnya, Darknet 53 ini bukan cuma lebih akurat, tapi juga jauh lebih efisien dibandingin arsitektur sekelasnya kayak ResNet. Inilah kuncinya, akurasi tinggi, tapi kecepatannya nggak dikorbanin. Lanjut, inovasi kunci yang kedua. Ini nih yang ngatasin salah satu kelemahan terbesar versi-versi sebelumnya. Susah banget buat deteksi objek-objek yang ukurannya kecil. Diagram ini nunjukin trik cerdasnya. Anggap aja model ini punya 3 tingkat zoom. Dia bisa prediksi di skala besar buat nangkap objek-objek raksasa. Terus dia bisa zoom in ke skala yang lebih detail buat nemuin objek-objek kecil yang sering banget kelewat. Kemampuan buat deteksi di berbagai skala ini, wah, ini benar-benar jadi game changer. Oke, inovasi besar yang ketiga ini mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi dampaknya tuh gede banget. Ini soal gimana cara si model nebak jenis objeknya, terutama buat skenario yang lebih rumit. Jadi gini, dulu itu model YOLO pakai yang namanya softmax. Intinya, satu objek cuma boleh punya satu label. Kucing, ya kucing. Nggak bisa jadi yang lain. Nah, YOLO V3 ini pindah pakai aktivasi sigmoid. Artinya apa? Satu objek sekarang bisa punya beberapa label sekaligus. Misalnya, sistem bisa ngasih label wanita sekaligus orang untuk objek yang sama. Ini bikin modelnya jadi jauh lebih fleksibel dan cocok buat data di dunia nyata yang emang sering tumpang tindih. Oke, dari tadi kita ngomongin teori. Kayaknya keren banget ya. Tapi gimana kalau kita adu langsung di lapangan? Yuk, kita lihat pertarungan antara YOLO V3 melawan salah satu saingan terberatnya waktu itu, SSD. Kalau kita lihat arsitekturnya, kelihatan ya pendekatan mereka agak beda. Keduanya sama-sama single stage detector, yang artinya sama-sama ngejar kecepatan. Pertanyaannya, gimana soal akurasi? Nah, untungnya ada studi yang ngebenchmark keduanya. Oke, siap? Ini dia skor akurasi YOLO V3 atau MAP-nya di studi itu, 82,01%. Coba ingat-ingat angka ini ya, karena sebentar lagi kita bakal bandingin. Dan ini dia pembandingnya. Di dataset yang sama persis, SSD dapat skor 70,47%. Jadi ini bukan cuma beda tipis ya. YOLO V3 itu jauh lebih akurat. Beda lebih dari 11 poin. Ini bukti nyata kalau 3 inovasi yang kita bahas tadi itu benar-benar ngefek. Penelitiannya sendiri pun nyimpulin dengan sangat jelas.
Performa YOLO V3 yang superior ini ngebuat dia jadi pilihan yang paling pas buat aplikasi-aplikasi penting kayak mobil otonom atau sistem keamanan canggih. Dengan performa sekeren itu, ya nggak heran kalau YOLO V3 ini ninggalin jejak yang dalam banget di dunia computer vision. Yuk kita rangkum warisannya. Jadi, warisan YOLO V3 itu jelas banget. Pertama, dia netapin standar baru. Kita jadi tahu kalau kita nggak perlu lagi milih antara kecepatan atau akurasi, kita bisa dapat dua-duanya. Kedua, ide deteksi multiskalanya itu diadopsi di mana-mana. Dan yang paling penting, dia jadi fondasi buat lahirnya generasi-generasi YOLO yang lebih canggih yang kita pakai sekarang ini. Ya, tentu aja. Di dunia AI itu semuanya bergerak cepat banget. Seperti kata kutipan ini, YOLO V3 sekarang emang udah dianggap usang dibandingin penerusnya yang lebih baru. Ada YOLO V4, V5, dan seterusnya. Tapi itu sama sekali nggak ngurangin statusnya sebagai salah satu titik balik paling bersejarah di computer vision. Nah, semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. YOLO V3 itu lompatan raksasa di masanya, yang nunjukin betapa gila kemajuan di bidang ini. Pertanyaannya sekarang, lompatan raksasa apa lagi ya yang bakal datang berikutnya?